Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Dewi Eliza dengan NIM 07011282328134. Mahasiswi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Nah, di sini aku ingin membahas salah satu kasus pidana yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syah Febri, SIP MSI. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini aku mengambil salah satu kasus pidana, yaitu kasus Guru Supriyani, dugaan penganiayaan siswa di Konawe Selatan, di mana Guru Supriyani ini merupakan salah satu guru honorer yang mengajar di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan menjadi isu ataupun sorotan publik di tahun 2024, di mana Guru Supriyani ini dituduh melakukan penganiayaan terhadap siswa yang berinisial D dan juga merupakan anak dari seorang anggota polisi. Di sini, aku akan menganalisis kasus ini menggunakan analisis 5W plus 1H, di mana yang pertama itu ada what, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, Supriyani dituduh melakukan penganiayaan ataupun kekerasan fisik memukul dengan sapu ijuk pada pukul 10 WITA terhadap muridnya yang berinisial D yang berusia 8 tahun. Tuduhan ini pun mengarah pada proses hukum yang panjang dan tentunya menegangkan bagi Supriyani. Selanjutnya ada who ataupun siapa saja yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Supriyani sebagai tersangka, D sebagai korban, orang tua D yang melaporkan kejadian, serta aparat penegak hukum dan pengadilan yang menangani kasus ini. Selanjutnya ada when ataupun kapan terjadinya. Insiden tuduhan ini terjadi pada April 2024 yang berlangsung hingga November 2024 dengan putusan akhir pada tanggal 25 November 2024. Selanjutnya ada where, di mana kejadian ini berlangsung di SD Negeri 4 Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan proses persidangan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selanjutnya ada why, mengapa terjadi. Tuduhan ini terjadi setelah D mengaku mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Supriyani, dan orang tua D yang merupakan anggota polisi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya yang terakhir ada how atau bagaimana kejadiannya. Jadi, setelah laporan diterima, Supriyani ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kurang lebih selama 1 minggu dan menjalani proses hukum. Selama persidangan, berbagai bukti dan kesaksian dipresentasikan hingga akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa Supriyani terbukti tidak bersalah dan membebaskannya dari segala dakwaan. Selanjutnya ada analisis putusan hakim, di mana pada tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo memutuskan bahwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Putusan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan antara ketidaksesuaian antara tuduhan dengan barang bukti. Hakim pun sependapat dengan pleidoy ataupun pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dengan kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Menurut saya sendiri, keputusan hakim sudah saya anggap tepat karena mempertimbangkan antara barang bukti dan kesaksian yang dihadirkan selama persidangan, di mana dari beberapa saksi juga memberikan keterangan yang berbeda, dan terdapat fakta mengejutkan dari dokter ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Kendari, di mana luka tersebut tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk, melainkan seperti luka melepuh ataupun luka bakar. Sedangkan saksi ahli menunjukkan bahwa luka tersebut seperti terkena suatu bagian kasar. Jadi tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Supriyani melakukan penganiayaan terhadap D. Dan ada pun beberapa kejanggalan yang dilakukan selama proses penyidikan awal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan vonis bebas tersebut. Jadi kesimpulannya, kasus ini menyoroti pentingnya proses hukum yang adil dan transparan, serta evaluasi secara menyeluruh terhadap barang bukti dan kesaksian yang ada. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak adanya pihak yang dirugikan atas tuduhan yang tidak berdasar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.